Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semua orang Kau kehendaki hidup dalam kebenaran dan cinta kasih. Semoga hati kami terbuka untuk menerima sabda kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca lanjutan dari bacaan pertama yang dikutip dari Surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Bab 8 ayat 1b sampai ayat 7, dilanjutkan ayat 11 sampai 13. Saudara-saudara, pengetahuan menjadikan orang sombong, tetapi kasih itu membangun. Orang yang menyangka diri mempunyai pengetahuan sebenarnya belum mencapai pengetahuan yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Tentang makan daging persembahan berhala, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain selain Allah yang Maha Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa asal segala sesuatu. Bagi Dialah kita hidup, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan dengan pengantaraannya, dan kita hidup karena Dia. Tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan ini. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Karena hati nurani mereka lemah, hati nuraninya ternoda. Dengan demikian pengetahuan menyebabkan kebinasaan saudaramu yang masih lemah, padahal Kristus juga wafat untuk dia. Maka engkau berdosa terhadap saudara-saudaramu, karena engkau melukai suara hati mereka yang masih lemah. Dan dengan demikian, engkau sebenarnya berdosa terhadap Kristus sendiri. Oleh karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, untuk selama-lamanya aku takkan mau makan daging lagi. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus memang pertama-tama bicara tentang makanan, ya, daging yang haram dan yang halal, ibaratnya seperti itu. Dan Santo Paulus menegaskan pada bagian akhir, kalau ada makanan atau daging itu yang dianggap
haram, bagi orang tertentu, tentu aku akan menghormatinya dan aku tidak mau menjadi batu sandungan karena itu. Lalu dia berjanji untuk tidak makan daging yang menodai iman saudara-saudaranya itu. Suatu komitmen yang tampaknya sepele soal makanan, tetapi sebetulnya ada yang lebih mendalam lagi yang mau diwartakan oleh Santo Paulus, yakni bahwa Santo Paulus mengajak kita untuk memusatkan pada Allah, Allah yang Maha Esa, yang disebut Bapa. Bapa semua orang yang menciptakan segala sesuatu, dan kita menyembah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang Maha Esa dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dibedakan di sini antara Allah Sang Pencipta yaitu Bapa dan Putra Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Itulah satu-satunya Tuhan kita. Iman Kristiani mengajak kita untuk menyatakan kasih yang demikian, dan kasih itu pada dasarnya merupakan kasih yang diwartakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Jadi Santo Paulus itu menunjukkan jalan kasih. Jalan kasih kepada umat di Korintus ditandai dengan kewaspadaan, tapi juga menghargai saudari-saudara yang karena pengetahuan tertentu, dalam kelemahan-kelemahan tertentu, masih memandang makanan tertentu sebagai sesuatu yang haram, berhala. Lalu Santo Paulus membantu penghayatan iman itu dengan tidak memakannya. Itu dalam hal makanan. Tetapi sebetulnya Santo Paulus juga bicara tentang kerendahan hati. Pengetahuan mestinya membuat orang semakin rendah hati, bukan semakin sombong, lalu dengan kesombongan menyerang orang lain. Nah, itu tidak sesuai dengan kasih Kristus. Kasih mendasari pengetahuan, menuntun pada kerendahan hati, dan dalam kerendahan hati itu orang bersama-sama maju di dalam iman, di dalam kasih Tuhan sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38 juga menghendaki agar kita semua murah hati sebagaimana Bapa di surga murah hati. Bentuk kemurahan hati adalah ketika kita bisa mengasihi orang-orang yang membenci dan memusuhi kita dengan tindakan baik, perbuatan baik, dengan berkat dan doa. Semoga kita diberi rahmat untuk mampu mewujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.